Saya bilang saya lagi hamil dan beliau mengirimkan sejumlah uang untuk menggugurkan yang dia suruh. Apa yang dia sampaikan itu cenderung tidak selaras dengan apa yang benar-benar terjadi. Kalau memang tanpa melalui pengadilan sih oke saja, Pak RK siap untuk melakukan tes DNA. Sebelumnya, dalam konferensi pers, Lisa Mariana mengaku mengenal RK sejak tahun 2021. Ia mengklaim RK meminta dirinya menggugurkan kandungan ketika tahu dirinya hamil. Dan berikut pengakuan Lisa. AA dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran nih. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram, ya kan selayaknya orang pacaran. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Apakah cukup kuat bukti-bukti LM untuk menjerat RK? Kita lanjutkan diskusi kita, itu harusnya diapresiasi tuh pertanyaan dari salah satu wartawan tadi ya, secara langsung gitu, yang bertanya ada nggak buktinya ketika menyuruh A, B, C, D tadi, dan sudah clear dijawab oleh yang bersangkutan tidak ada begitu kan, karena alasannya tadi by phone. Oke lah, itu mungkin bisa diterima, tapi perlu kita ingatkan ketika kita bicara dalam konsepsi pidana misalnya, maka ada istilah yang tidak boleh kita lupakan, in criminalibus probation beden esse luce clariores, bahwa dalam hukum pidana, dalam penegakan hukum pidana khususnya, maka bukti itu harus seterang cahaya. Nah, bagaimana konteks tadi buktinya nggak ada, tapi klaimnya dari salah satu orang, ya saya membayangkan begini, bagaimana ketika ini diperkenankan, kemudian diproses hukum dengan dasar yang hanya seperti ini nanti ya, kemudian ada seseorang yang harus bertanggung jawab secara pidana, karena dalam trias hukum pidana itu kan dikenal adanya perbuatan pidana, ada kesalahan yang dilakukan, karena itu kalau tidak ada kesalahan orang nggak bisa dihukum, Hinstraf Sonderschuld, tidak ada pidana tanpa kesalahan, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban pidana. Jadi kalau tidak ada ini, tidak ada komponen kesalahan tadi, maka tentunya tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Maka penting untuk menunjukkan bahwa kapan peran dari RK tadi meminta itu, melakukan itu, menginisiasi hal itu perlu untuk disampaikan nantinya. Mungkin tidak perlu di ruang publik tadi ya, kalau kita mau konsisten dengan omongan kita di awal tadi ya Bang, tapi di proses hukum tunjukkan bahwa itu memang nomor handphonenya dia. Mungkin nanti juga harus divalidasi lagi lebih jauh, misalnya di nomor yang menghubungi itu misalnya kan ada provider ya kan. Nah, provider itu benar nggak pernah menyimpan data-data perbincangan tadi. Mungkin saja bisa dilakukan untuk ditarik datanya tadi, agar ini secara digital forensik bisa dibuktikan, karena ini kan sesuatu yang diperbincangkan pastinya tidak secara live, tidak secara langsung kan, tapi entah WA tadi, mungkin kata beliau juga dari Telegram, mungkin juga dari DM tadi. Ini kan tentu harus kita antisipasi, karena kalau ini berkaitan dengan elektronik tentunya lebih harus hati-hati ya dalam hal pembuktiannya, karena pastinya kita membutuhkan teknologi yang mumpuni, tidak hanya berdasarkan pengakuan. Akhir Maret lalu, media sosial gempar atas status selebgram Lisa Mariana.
Lisa menyebut memiliki anak dari Ridwan Kamil dan menuntut pertanggungjawaban dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Inilah potongan status milik selebgram sekaligus model majalah dewasa Lisa Mariana di media sosial Instagram. Dalam keterangannya, Lisa Mariana meminta pertanggungjawaban atas anak kandungnya kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu, Lisa Mariana juga mengunggah postingan bukti percakapan yang diduga dilakukan dengan Ridwan Kamil. Melalui tim kuasa hukumnya, Lisa pun meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang diduga hasil dari hubungan gelap LM dengan Ridwan Kamil. Hubungan ini kan mereka berdua sendiri. Ada pembicaraan mereka pribadi, internal yang nggak pernah saya sebagai kuasa hukumnya pun ada yang tidak semua dibicarakan. Cuman kembali lagi, ya kita sebagai laki ya, boys will be boys. Laki-laki cuma bisa dipegang dengan omongannya, ya udah jalanin seperti itu. Ya itu apa Pak? Komitmennya itu apa? Ya nggak tahu, hanya mereka yang tahu. Nggak dari klien abang? Kalau dari klien aku ya pembicaranya bahwa ya dia bertanggung jawab dan lain-lain ya itu. Mereka sendiri yang tahu. Bertanggung jawab dalam artian minta dibesarkan, dibiayakan kalau atau masalah dibesarkan atau apapun itu nggak tahu. Tapi yang jelas ketika suatu hubungan itu adalah internal mereka berbicara bagaimana future ke depan. Menanggapi tuduhan ini, Ridwan Kamil memberikan klarifikasi terkait pernyataan Lisa Mariana di akun media sosial pribadinya. Ridwan Kamil pun menyebut tuduhan Lisa adalah fitnah keji bermotif ekonomi. RK menyebut hanya pernah bertemu Lisa sebanyak 1 kali untuk urusan bantuan biaya pendidikan. RK juga mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan klaim Lisa yang menyebut memiliki anak dari Ridwan Kamil. Kami seyogianya tes DNA ini melalui putusan pengadilan atau perintah pengadilan melalui gugatan perdata. Nah, gugatan perdata atau adanya permintaan dari penyidik ya. Namun demikian, kalau kedua belah pihak sepakat, ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak bahwa Pak RK maupun Pak LM sendiri ya bisa mengajukan tanpa perintah pengadilan, tanpa putusan pengadilan, ya mengenyampingkanlah bahasanya seperti itu ya, mengenyampingkan putusan pengadilan, kemudian mengajukan permohonan secara mandiri, mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri. Sementara itu, Jumat sore Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik. Lisa menegaskan memiliki hubungan khusus dengan Ridwan Kamil dan yakin 100% bahwa mantan Gubernur Jawa Barat tersebut adalah ayah dari anak kandungnya. Kasus dugaan perselingkuhan yang menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan model majalah dewasa Lisa Mariana terus bergulir. Usai Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil, pihak RK membantah dan menilai Lisa menyebarkan berita bohong. RK pun siap melakukan tes DNA. Akhir Maret lalu, kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana menghebohkan jagat maya. Dalam beberapa keterangannya di media sosial, model Lisa Mariana mengaku berpacaran dengan RK dan bahkan memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Tak lama setelah menjadi perbincangan publik, Lisa Mariana pun muncul dengan mengejutkan. Lisa mengaku mempunyai anak dari RK. Tak hanya itu saja, Lisa Mariana bahkan menyebut mendapatkan uang 100 juta rupiah dari Ridwan Kamil untuk menggugurkan kandungannya. Sementara pengacara Ridwan Kamil Muslim Jaya Butar-Butar membantah tuduhan Lisa Mariana. Enggak, itu bohong, tidak ada. Karena mekanisme kan jelas, kan begitu. Jadi sekali lagi, kami kan sudah sampaikan tadi bahwa proses tes DNA seyogianya, ingat sekali lagi, seyogianya itu melalui proses pengadilan.
karena itu melalui proses implikasi. Jadi bagian dari proses hukum yang akan dilakukan. Namun sekali lagi tentunya kesepakatan kedua belah pihak, ya kalau memang tanpa melalui pengadilan sih oke saja Pak. Hari ini saya bilang tadi Pak RK siap untuk melakukan tes DNA. Seolah bak drama sinetron sepekan setelah Lisa Mariana muncul ke publik, seorang pria bernama Revelino Tuose yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya Elmanik, Revelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA adalah anak Ridwan Kamil. Pakar hukum pidana Heri Firmansyah menegaskan ada konsekuensi keduanya jika kasus dugaan perselingkuhan Lisa dan RK terungkap, terutama bagi Lisa jika tidak dapat membuktikan tuduhannya pada RK. Lisa akan bisa dijerat sejumlah pasal, termasuk pasal pencemaran nama baik. Bagi siapapun yang menghadapi kondisi seperti ini, tentunya akhirnya seakan-akan tidak ada pilihan lain, like or dislike ya. DNA itu adalah salah satu kunci utama untuk membuka kotak Pandora kasus ini kan. Apa benarnya minimal untuk hubungan status anak yang dilahirkan tadi, baik secara keperdataan nantinya ataupun secara pidana jika ini didorong ke ranah pidana. Tapi sekali lagi ini pun harus ada konsekuensi bagi kedua belah pihak ya. Jadi kalau ternyata memang benar tuduhannya dari LM, maka ya silahkan lakukan upaya hukum lanjutan tadi. Ya, akan lakukan tidak hanya harus pidana, misalnya juga bisa perdata, keperdataan begitu kan. Karena mungkin yang dimintakan adalah hak nafkah anak ya, lebih ke hubungan itu. Kalau kita lihat sejauh ini, apa saya mungkin salah tafsir dari apa yang dilakukan, tapi sejauh ini tidak ada ranahnya ingin mendorong ke pidana. Tapi berbeda dengan perspektifnya RK ketika misalnya oh ini ternyata dianggap tidak cukup bukti, tapi mungkin sudah nama baiknya sudah diserang secara kehormatan, harga diri dan lain sebagainya kan, maka kemudian ini akan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh yang tadi keperdata, tapi mungkin lebih. Di tengah hiruk pikuk dunia maya, kabar dugaan perselingkuhan mantan pejabat publik Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memang memantik perhatian warga plus 62. Lisa Mariana, seorang model majalah dewasa yang dikaitkan dengan sosok RK yang penuh wibawa, menambah aroma bumbu kasus dugaan hubungan gelap keduanya. Aduan Lisa memang harus dibuktikan secara legitimasi hukum, karena jika tidak, Lisa pun akan menerima beragam resikonya. Lalu siapa yang bermain drama? Sudah pasti harus menerima konsekuensinya. Saya Arlisa Hadi, pamit undur diri. Sampai jumpa.